Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpan di dia. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'adda lil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul azizul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa zukrana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa al-mukhtar wa ala alihi al-abrar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Wa ba'du, ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal hadiruna al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala haqqa tuqatih wa ta'ati rasulih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bay', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati sesepuh sekaligus guru bimbing penasehat Masjid Babul Huda Al-Mukarramah Bapak Haji Suntara SE beserta keluarga, Ketua DKM beserta pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Babul Huda lingkungan Kampung Tegalile, khususnya warga RT 09
03 Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan. Hadirin wal hadirat, para hujjah, para asatidz, bapak-bapak, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada Senin malam Selasa awal bulan, tepatnya tanggal 21 Muharram 1448 Hijriah. Jumlah harinya 30. Berbarengan kita berada pada tanggal 6 Juli 2026, jumlahnya 31. Taklim episode yang ketiga hari ini, di mana bulan kemarin episode kedua kita membahas hari-hari terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala, antara lain hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Kurban dan Idul Fitri. Kita masih berputar-putar. Yang pertama di hari Jumat, termasuk malam Jumat sekaligus sholat Jumat. Hari ini lanjutan dari episode yang kedua, yakni kemuliaan hari Jumat dan malam Jumat, tanda kutip termasuk malam Jumat, Kamis sore. Kita perhatikan, konsentrasi sejenak dengan hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pilihannya untuk umat Nabi Muhammad, termasuk kita yang hadir. Alhamdulillah. Mari kita niat iktikaf, sama-sama kita ucapkan bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala ma dumtu fihi. Saya niat iktikaf di dalam ini masjid, sunnah hukumnya karena Allah Ta'ala selama saya ada di dalamnya. Jadi yang di luar kudu masuk ke dalam, ini masih lega. Kalau kurang lantai pertama ada lantai second floor, oke? Kalau second floor penuh ada third floor, atas lantai. Masih kosong. Hadirin kaum muslimin, mengawali judul pengajian malam ini, kemuliaan, sejauh mana kemuliaan hari Jumat pengaruhnya bagi kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sampai menulis, Allah menulis surah dari 136 surah, ada namanya surah Al-Jumu'ah, dari ayat 9 sampai 10. Jumlah ayat ini 11. Jadi surah Al-Jumu'ah. Orang bilang kalau orang Sunda cocok itu. Kue naon ieu? Edi kue Jumu'ah. Tepat kayak bahasa Arab. Kalau di Betawi, hari apa ini? Jumat. Ayo dong, Jumat. Jumat benar, Jumu'ah benar. Kecuali hari apa ini? Hari Senin. Nah itu kan sudah salah. Jumu'ah. Ya. Ayat 9 yang artinya ini populer di telinga kaum muslimin tapi tidak mendapat perhatian khusus. Allah berfirman buat kita nih, wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita masuk kategori ini. Apabila atau jikalau andai kata seumpama kamu, kita diseru, diajak, dipanggil untuk mendirikan sholat, ada suara azan, mendirikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu pada mengingat Allah, buru-buru ke masjid, ngobrol wae, diuk wae, ngudut-nya. Segeralah kamu ke masjid. Tidak ditentukan segera ini subuh apa siang apa pagi. Quran secara umum begitu bilang. Dan tinggalkanlah jual beli. Tutup pom bila perlu. Jam 10 pom tutup, dikasih merek.
Pom tutup buka habis Jumat. Wow. Mampu nggak kira-kira? Mumpung belum ada orang yang ngedenger ini. Semua pegawai sembahyang. Kacawari perempuan. Tapi kalau namanya apa hukumnya Ustaz? Perempuan ikut sholat Jumat boleh. Boleh. Sedangkan mau kenanya boleh. Nanti dijelaskan di dalam hadis. Selayaknya kita orang jamaah Babul Huda sholat Jumat jam baraha. Ini kadang-kadang ayat ini nih nggak masuk ke khotib. Khotib 5 menit belum datang. Sementara 5 menit mau Jumat belum datang, potong gocap. Dengarkan ya. Termasuk imam, kan ada khotib merangkap imam, betul. Ada khotib merangkap ada khotib saja imamnya orang lain. Jadi kalau khotib merangkap imam, tambahin gocap. Ayo oi. Kalau khotib doang nggak pakai imam, udah segitu. Lem udah dibungkus itu tuh. Ya. Yang khotib datangnya pukul 10, tambahin cepet. Aja sementara yang nambahin. Yang datangnya lambat, potong 75. Ini maaf ya, supaya adil ya. Ini kadang-kadang DKM sering mati duluan begitu. Kenapa? Hari Jumat tinggal 10 menit khotib belum datang. Itu gatal ke bool-bool itu. Waduh, gimana ya? Kemarin DKM khutbah. Kalau dia nggak datang khotib masa 2 kali khutbah. Apa kata dunia? Ya Allah, dia lagi jual lagi. Katanya khotibnya sambar geledek, Pak. Ini maaf ini ya. Kalau emangnya nggak mau jadi khotib, coret udah. Jadi jam 10 udah ready. Ada ruang rest area di Tentara. Di mana rest area Babul Huda? Tuh ada kopinya, rokoknya, ada nasi padangnya. Jadi khotib udah enak kalau habis makan khutbahnya seger. Apalagi ngerokok sama kopi. Udah enak kalau belum ngopi tuh alhamdulillah. Lulus. Ini maaf ya. Bagaimana gua aja ngomong dah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adama nafa'a bih wa bi barakati ulumih wa bina wa bikum bidaraini amin. Angkat tangan kita dua-duanya, ikutin kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul. Hadirin kaum muslimin, sholat hari Jumat dan sholat Jumat. Ke belakang kita mengenang kembali. Kita sebagai umat Islam di mana saja, di negara mana saja, bahwa kita mempunyai hari yang mahal, yakni hari Jumat, termasuk malam Jumat. Maka kalau bisa ini Indonesia entah abad keberapa liburnya PNS Jumat itu enggak. Kenapa libur? Supaya orang ke masjidnya lebih pagi daripada kita dagang. Ya. Apalagi nih karyawan, mana karyawannya? Yang shift 7. Nah, karyawan jam 12, setengah 12 baru keluar. Sekarang ini Jumat pukul 11.55. Ya. Hampir jam 12 kurang. Kita mau lihat nih, sejauh ini yang tua-tua kita mau lempengin, mau beresin urusan ibadah, termasuk sholat Jumat. Mundur ke belakang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman Nabi Musa, Nabi Musa ini hidup 13 abad.
sebelum Nabi Isa lahir. Tepat tanggal waktunya nggak ada yang tahu. 13 abad alias 1300 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Nabi Musa 1300 tahun baru Nabi Isa lahir. Nabi Isa naik ke langit sampai Nabi Muhammad lahir sampai sekarang nih 2026. 2026 ditambah 1300. Seada kan? Ya, zaman Nabi Musa. Beliau nih orang Palestina, adanya di Asia Barat yang sekarang lagi ditekan oleh Zionis. Maaf ini ya, kita nggak merasa paling pinter, kita nggak merasa paling hebat. Bapak kirim tentara ke Gaza, mau ngapain kalau nggak perang? Betul. Kita kirim tentara ke Gaza, hidup, pulang bangke, kan tolol itu. Betul Pak. Orang lagi perang lu ke sono, kunyuk. Mati. Kalau mau bantuin Palestina, kalau kata gua. Kalau nggak jangan ke sono. Diam aja gak gede udah aman ya. Nabi Musa alaihi salam, beliau hidup 13 abad sebelum Nabi Isa lahir. Perlu diketahui dan kita tahu bahwa salah satu dari Nabi dan Rasul, satu Nabi dan Rasul, Nabi Musa itu beliau semasa hidupnya tidak memerlukan orang lain, tidak ada ikut serta Jibril. Jibril proyeknya tidak ada. Jibril nganggur, beliau nggak kerja, ya langsung ya pembeli dan penjualan nego. Kalau susah, ji, ngomongin. Lamun geus pembeli jeung penjualan geus deukeut, calo ciluk gua. Dahar sudah jepit. Jadi Nabi Musa kalau ada kepentingan sama Allah langsung speak together, straight speaking. Hanya bahasanya Nabi Musa yang tahu dan Allah yang tahu. Nih kita mau belajar dari Nabi Musa. Beliau satu ketika survei Turba sebagai pemimpin seorang nabi. Jangan diem aja Pak, listrik mati kontrol, udah bayar listrik Pak. Ya, jalanan sepi, tiang pada miring, listrik pada padam, cek and recheck Bupati. Ya betul. BKN aja ngecek, air macet, cuci. Ya, cuci Pak Juntara. Mantap, coba kan cuci lumpurun, macetun, air nggak turunun. Wuduun kacaun. Diurus masjid, kudu ada yang ngurus. Jadi jangan jadi penonton. Zahaba ila Jabalin. Di Palestina kan negerinya di Lebanon begitu tuh, berombak. Gurun. Nabi Musa satu ketika turba di malam hari dia naik ke bukit. Dari bukit kelihatan ke bawah. Belum ada listrik zaman itu. Mungkin lampu tempelnya belum ada Pak Troman. Zaman itu pakai apa itu terang? Salut kita. Maka Amerika kudu belajar sama Persia. Sebelum Amerika jadi juga Persia dijago duluan Pak. Persia. Begitu dari gunung bukit Nabi Musa lihat di malam hari. Para kauman Nabi Musa menyaksikan dengan mata kepala sendiri, melihat kaumnya ya'budunallaha bil jiddi wassa'i. Ada sekelompok umat beliau di malam hari ibadah, berdoa, sholat.
Nabi Musa gojek aya umat kuing ieu nu rada-rada soleh. Sama zaman dulu juga yang beresek ada tadi. Sekarang juga yang beresek ada. Ya. Yang enggak ngaji, yang komplain, jangan lama-lama ustaz muter ngaji gitu. Lamun si aya keperogian balik wae balik. Nya bah, ieu entong ieu. Ieu mah ieu urang dieu nya. Nepi ka subuh ge moal balik. Bah, euy. Jadi Nabi Musa takjub. Banyak masih kaumnya yang setia melaksanakan ajaran Taurat. Setiap malam mereka bukan main gaple, main TikTok, segala judi online. Ibadah. Umat Nabi Musa umurnya panjang-panjang, ada yang 150 tahun. Badannya gede-gede, Pak. Tinggi-tinggi. Ibadahnya lama-lama. Beda sama umat Nabi Muhammad, orangnya pendek-pendek, kecil-kecil. Ibadahnya seetik. Daharnya loba. Dia udah ngaji seetik loba. Itu dibahas. Lamun uduk kurang. Repot. Uduk seetik. Dahar. Pasti ke uduk-uduk dulu dibahas. Ya, untuk ustaz pandok buat ngaji. Masa jam leuwih dibayar 2 juta saja meleuwih. Jarang ngebahas begitu. Yang ngebahas uduk seetik banget. Uduk doang, uduk saja. Itu jadi pembahasan, Pak. Gegas mulu umat ini, umat Islam. Ibadahnya sedikit, makannya dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan. Beda sama umat Nabi Musa alaihis. Nabi Musa datengin tuh yang ibadah. Nanya. Pasa'alahum. Pak, tadi ada apa, Pak? Bapak siapa? Aku Musa. Ya Allah, Nabi. Kaget gak, Pak? Kalau ada camat turun ke kampung. Yang biasa kan RT di kampung. RT mah rajin ke kampung malam-malam. Nyari second kali. Nih, ditanya. Anda siapa? Nabi Musa bertanya bukan tidak tahu. Dijawab, nahnu min ummatika. Kami adalah umat engkau ya Musa. Kami orang sini, tinggal di sini. Na'budullaha huna. Kami dan saudara-saudara kami, masyarakat kami, setiap malam, dulu belum ada sholat isya, belum ada sholat 5 waktu. Kami beribadah sampai pagi. Tuh umat Nabi Musa. Siang nggak ada waktu, ngurusin dagangan, ngurusin pekerjaan, malam pada ibadah. Ya. Sudah berapa lama di sini? Nahnu min ummatika na'budullaha munzu sab'ina sanatan. Kami di lembah ini, memang tanah kami ini 70 tahun kami ibadah begini ya Musa. 70. Kita tiba ngaji sejam setengah, komplain. Kalau ambeknya gede, isukan tengah jeda, lila Ustaz Mutar lila. Biljiddi wasai, kami mengikuti peraturan Taurat yang kau bawa Musa. Nabi Musa di samping gembira merasa haru. Kalau kita tanya barangkali tambahan. Ente ibadat sampai malam begini, siangnya gawe naon? Kan kira-kira begitu ya. Di sini nggak dimuat. Cuman umat Nabi bisa mengatakan libasuna libasu ya, as-sabri. Pakaian yang kami miliki pakaiannya kesabaran. Sing sabar, maka sampai sekarang Palestina dibombardir sabar. Kita nggak dibombardir aja telentang. Ya. Emang turunan Nabi Musa itu, Mesir, Libanon. Begitu, Pak. Sejarah, belajar sejarah. Pakaian kami cuman kesabaran ya Musa. Bayangin belum gak ada yang karyawan Jawa mereka. Kalau malam ibadah sampai malam, siangnya gawe naon, dahar naon. Ya. Wa ta'amuna nabatul ardi. Makanan yang kami konsumsi
Tidak lain dari rerumputan, daun-daunan. Itu yang halal. Bayangin orang dulu. Makanannya timbang kacang-kacangan, daun-daunan, daun kentutan. Enak itu Pak. Membau, tapi buat lalap. Vitamin. Ya. Wasyarabuna ma'ul mapar. Minuman kami bukan aqua pipa. Bukan empit. Ngandelin air hujan. Makanya sampai sekarang orang-orang Asia Barat tabah-tabah Pak, ibadahnya. Bayangin Pak, dibombardir hampir 80.000 lebih rakyat Palestina mati. Siapa yang mau ngurus ini? Negara tetangganya acuh tak acuh. Nabi Musa melihat pernyataan tadi, mendengar pernyataan di paparnya Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa secara manusiawi bangga, pede. Alhamdulillah ya Allah, umat kami ibadahnya rajin. 70 tahun gak berhenti-berhenti. Kita kan ibadah rajin kalau tahlil doang aja. Tahlil banyak, gak diundang ikut. Bahkan yang gak diundang marah. Lu tahlil gak ngajak-ngajak gua lu. Kesel. Saya belum dengar tegak-tegak orang ribut gara-gara gak diajak haji. Belum dengar, saya mau lihat cecongornya yang mana orang. Sia ribut jeung si oning sia. Naon sih? Aing ngaji tadi ajak-ajak teh bejaan. Geuleuh aing can aya tah, Bah. Tapi ente diajak kondangan jeung tahlil hembek. Ini perasaan saya, mudah-mudahan tidak meleset. Aya jelmanya jadi aya. Ngaku. Nabi Musa sebagai manusia di samping sebagai nabi merasa bangga masih ada umat yang taat beribadat. Allah Maha mengetahui, Allah Maha tahu, maha segalanya. Ditegur sama Allah dalam bahasa agama, wahyu turun tanpa malaikat. Ditegur oleh Allah, ya Musa, kalau kata kita umatmu hebat 70 tahun ibadah tak berhenti-berhenti, umurnya panjang-panjang, badannya gagah-gagah. Perlu engkau ketahui nanti di akhir zaman ya Musa li ummati Muhammadin, ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa ribu tahun tuh? Ya, hampir 3.000 tahun lebih. Di sana umat Muhammad ibadahnya cuma 2 rakaat. Khairun min hadza kullihi, melebihi kehebatan ibadah umatmu. Kaget Musa. Aya naon ieu? Saha benenganana ieu naon? Tibang 2 rakaat. Berapa lama sih 2 rakaat? 10 menit. Bisa mengalahkan umat Nabi Musa yang ibadah 70 tahun. Pengen tahu Nabi Musa. Maqala ya Rabbi, ada apa Musa? Ayu yaumin huwa. Umatku setiap malam tidak mengenal waktu. Bisa dikalahkan oleh umat di akhir zaman. Belum kenal Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Periodenya jauh. Hari apa itu? Ini jadi sejarah. Ayu yaumin huwa. Ya Allah, hari apa itu? Sehingga begitu hebatnya umat Nabi Muhammad cuman sholat 2 rakaat di hari Jumat, bisa mengalahkan nilai bobot ibadah umatku yang 70 tahun continue forever, terus menerus. Kata Allah, yaumul jumu'ah, hari Jumat. Kaget. Pertama Musa alaihi salatu wassalam, langsung Nabi Musa mendaftarkan diri kepada ya Allah, kalau begitu panjangkan umur kami biar ngikut sebagai umat Nabi Musa. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad.
Kita umat Nabi Muhammad dan sambar geledek. Lah jam 12 baru dikit berapa orang. Khotib belum datang, imam berak-berak. DKM belum mandi. Itu nggak jam 11 lalu. Pak, dari sini kita nih timbulkan semangat ibadat. Pengen Nabi Musa jadi umat Nabi Muhammad. Musalat 2 rakaat. Nabinya pengen. Allah menjawab. Nih. Kata Allah, ya Musa, itu hari Jumat buat Nabi Muhammad dan umatnya ibadah 2 rakaat di akhir zaman nanti. Kamu dan umatmu hari besarnya Yaumus Sabti, hari Sabat. Hari Sabtu. Makanya maaf, di zaman Nabi Musa bukan kayak zaman Nabi Muhammad. Emangnya enak mah diputer di filmnya. Di akhir zaman kondisinya seperti Nabi Musa. Yakin nih ngaji sampai aspal, Pak. Yakin saya. Biar gurunya siapa ke? Sebab bukti di zaman Nabi Musa ada larangan hari Sabat. Beda. Tidak boleh hari Sabtu di zaman Nabi Musa orang mancing ikan, pergi ke laut, melaut, mancing, cari ikan. Hari Sabtu nggak boleh. Itu peraturan Taurat. Namanya hari Sabat. Kalau ada yang melanggar, berangkat juga Saudin mancing. Alasan jangan pamajikan ngomel itu boga laut. Kemana dia mancing aing? Temenang, dilarang. Udah teng daripada orang dibucung pamajikan mendingan mangkat we lah. Mangkat si Udin kata. Mancing, dapat ikan banyak. Pulang ke rumah. Sampai di rumah, assalamualaikum. Itu si Udin teh. Pamajikannya buka pantok. Abah. Abah. Mukanya berubah. Suaranya suaminya, mukanya berubah. Ada yang jadi babi, ada yang jadi monyet. Itu zaman itu, zaman Nabi Musa. Harusnya zaman Nabi Muhammad begitu. Yang korupsi copot palanya. Yang gak ngaji gede gue kita. Udah ngaji kiwe ya. Nggak ngaji beren. Pasti obat. Nggak ngaji atau ya atau ngaji lengit. Coba. Berhenti mobil itu. Supir gatel aja Pak. Berhenti ngaji hilang. Ngumpuk mobil. Yang andai kata nih filmnya diputer Pak. Karena Nabi Muhammad itu ada pangkatnya rahmatan lil, yang ngaji begitu, yang nggak ngaji begitu. Maka yang nggak ngaji juga nggak ada dampak. Apa yang kata yang nggak ngaji? Lu ngaji ke begitu-gitu aja. Nih gua nggak ngaji. Masih mendingan lu gitu-gitu aja ngaji. Coba yang nggak ngaji sekarang dah. Puyeng aja Pak. Kieu ya. Nonton ngaji ya. Lingkungan iya RT 0 iya tuh. Kieu ya. Begitu masuk ke masjid, toeng icing. Penuh nih. Mungkin Pak Haji Sendara otaknya berputar di masjid kalau begitu kurang gede. Bikin 5 lantai. Ya, rapi nggak tuh? Rapi nggak? Yang ngebohong, ileran. Yang ngebohong. Zaman Nabi Musa tuh paksa. Tidak sedikit di hari Sabat, umat Nabi Musa yang melanggar peraturan tidak boleh mengkail, mencari ikan di laut, di kali, di empang nggak boleh. Nggak peraturan gitu. Dilanggar, kontan azabnya langsung. Begitu dibuka pintu, tas Abbasnya balik mau laut tak? Abah, non sila. Abah nggak berubah. Suaranya suara bapaknya, suaminya, tapi mukanya berubah. Ada yang jadi babi, jadi monyet. Itu umurnya cuman 7 hari, pasti mati. Maka kata Allah, ya Musa, ya Musabtu, ya Musabti laka.
Kamu jangan minta hari Jumat, hari Sabat kemuliaanmu. Cuma di Indonesia nggak ada nih. Sekarang Zionis nggak ada ya secara terbuka. Sabtu ibadahnya. Wa yaumul ahadi li Isa. Hari Ahad buat Nabi Isa. Sekarang gereja. Meskipun Isa sekarang, Kristen sekarang bukan Kristen zaman dulu, maaf. Ya. Coba kebesaran orang Nasrani hari apa ibadahnya? Minggu. Hari berikutnya wal isnaini lil khalil Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim dan umatnya hari kebesarannya hari Senin. Hari Selasa buat Nabi Zakaria dan umatnya. Hari Rabu buat Nabi Yahya. Hari Kamis buat Nabi Adam alaihissalam. Tinggal satu, wal jumu'ati li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummati. Kita banggain hari Jumat dan malam Jumat, termasuk sholat Jumat. Kalau bisa sholat Jumat jam 11 sudah penuh Pak Saudara. Kita doain nih Babul Huda. Yang sembahyang ke Babul Huda dapat door prize. Ya. Datang ambil kupon, pulang Jumat dikocok. Nomor 3 dapat TV 12 in. Rame ini Saudara. Penuh. Ini ngaji 20 ribu aja. Sampai sono. Ya. Ini kan yang ngaji macam-macam. Ada yang pikiran ke nasi uduk, ada yang pikiran ke kopi. Asal nggak dikopiin, nggak renang ngaji kita nggak dikopiin. Atau lu nggak bawa termos. Maafin ya, saya ngomong dari hati yang paling dalam. Jangan diterjemahkan banyak-banyak. Saudara, hari maka pada ajaba Musa alaihi salatu wassalamu min hadhil umat Islam dikagumi oleh Nabi dan Rasul serta umat-umat di masa lalu. Jangan keder, jangan kecil hati, umat Islam terbaik. Buktinya apa terbaik? 2 rakaat sholat Jumat. Ini kan imamnya baca surah ini. Ayo di mana-mana alam taro sama alam nasro. Di sini ayatnya lama. Makanya yang baru sembahyang di Babul Huda suka nyesel, ayat nyesel amat dah. Kalilaan surahnya. Mana imam ratib ini? Saja. Tuh, cobalah Bapak kemana-mana dah. Surah-surah kuncet semua dibaca. Alam nasr, alam taro. Ini bukti salah satu dari sekian banyak. Asal umat Islam betul-betul melakukan perintah Allah dan Rasulnya, kita termulia. 2 rakaat, mending sembahyang baca Fatihah. Ada yang sembahyang tuh bang, sah nggak Ustaz itu makmum nggak baca Fatihah? Sah. Cuman ibarat orang ke Indomaret, dia masuk ke dalam nggak belanja. Ditanya dari mana lu? Dari Indomaret. Mau naon? Itu tahu. Mau baca, kata Imam Hanafi. Tapi kata Imam Syafi'i, imam baca Fatihah, makmum dengerin. Imam baca surah, makmum wajib baca Fatihah. Ustaz baru baca suratul ladzina, imam ruku sia tolong untuk nungguan. Bab lamun imam geus ruku sia nangtung, tinggalin sia ngabesan. Ya betul. Satu mobil kita di belakang, supir berangkat ngikut nggak? Nggak ngikut. Lah kalau jatuh mah bedanya. Gampang aja mah kita bisa. Ada orang sembahyang nggak baca pisan, nggak baca. Gua dengerin kagak ada bunyi pisan. Bang gerak dong aja oi. Sekarang biduan tampil dangdut. Rori. Mana siapa ya? Mana nih? Udah nyanyi. Rare. Cepet.
Lare. Itu Bang Geo dikatakan Geo. Begitu aja ngajinya ya. Kalau enggak pesantren lagi nih. Baca kitab Gundul. Baca kitab Al-Fiqhu ala Mazahibil Arba'ah. Sah. Salatnya sah. Cuman boborehana kata malaikat citolo. Sah. Ya. Yang bagus imam takbir kita takbir. Imam ruku kita ruku. Jangan ngeduluin dalam tindakan gerakan. Kenapa Ustaz? Kalau ngeduluin ada yang mengatakan batal. Nah bagaimana Ustaz? Maaf ya. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata imam. Kita turun tangan. Belum ahad turun. Batal enggak? Enggak. Itu bukan gerakan. Jangan qul huwallahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Allahu akbar. Allahu akbar kadang-kadang imam belum ruku. Dengar deh. Allahu akbar. Langsung kene. Ada makmum udah nyungsep. Kita imam lambat imam. Allahu akbar. Arah kieu. Kita makmum geus kieu. Salah siapa? Imam salah. Jadi harus mutatabi. Allahu akbar. Ruku Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jangan. Sami Allahu liman hamidah. Cara muncul si goblok deh. Benar. Ada. Imam-imam apa tahu ngajinya Mas? Apa tahu? Iya. Sami Allahu liman hamidah zaman masih kieu wae. Geus sami Allahu liman hamidah karak kieu. Allahu akbar. Ningali heula karak sujud ya. Aduh, jeguk imam kitu mah. Jadi enggak mutatabi, tidak berbarangan ya. Kita lanjutin dulu ya. Hadirin kaum muslimin, 2 rakaat yang dilakukan umat Islam di sholat Jumat nilainya melebihi ibadah umat Nabi Musa 70 tahun. Nah, sekarang kita cerita nih. Jadi kumaha Ustaz urang ieu lamun poe Jumat teh? Jam baraha orang ke masjid bah? Hei. Ini aya. Tuh kan ini. Dek naon dilala di imam. Jam 9 kalian geus. Di dieu. Oh ini oh. Dek rupan saha bah? Di Quran cuman idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Siapkan waktu untuk ke masjid. Nanti tafsir kita bahas. Sekarang hadisnya nih. Apa yang kita lakukan Ustaz di hari Jumat sebagai mukmin? Petunjuk Nabi menyatakan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man roha. Roha itu pergi. Makanya kalau di Arab roh. Roh entah roh. Bukan izhab. Kalau kita ngomong izhab orang Arab tertawa. Ya, roh itu roh. Roh itu pergi roha. Siapa orang yang pergi ilal jumu'ati untuk melakukan sholat Jumat. Kita katakan Pak, Bapak orang sini kata berapa? No apa? No berapa? 09. Ente warga RT 09. Entong terawih nggak di situ. Di 020 beda kelurahan. Di dia wae di dia. Mui di dia. Ki Aji Omin teh ka dia atau ke Babul Hud, Nurul Hud. Entong ka Istiqlal. Lamun ente kasih KKB di dia sanu salat. Anjir. Kecuali ente memang jadi khotib di Istiqlal karena Prabowo SK.
Yang lebih abdul yang dekat dengan rumah kita, Pak. Apa sholat zuhur di mana? Mulia di Haji Icang. Di dia tuh. Di situ jalan ketabrak ojek. Siapa orang yang pergi dari rumah? Pergi kemana Ustaz? Ilal jumu'ati. Sembahyang Jumat. Kapan? Jam berapa? Pisa'atil ula. Pada jam pertama. Jam berapa kira-kira? Jam 10. Sugan subuh magawe kene urusannya. Jam pertama itu sekitar pukul 10. Kita identikan jam 10, Pak. Siapa orang yang berangkat sholat Jumat pukul 10, trip pertama itu, kloter pertama, masih sepi. Pahala ganjarannya, Pak. Pakaan nama qarraba budnatan. Maka orang itu ditulis oleh malaikat seperti dia berkorban seekor unta. Unta dibeli, dipotong, dagingnya diberikan kepada fakir miskin. Berapa duit unta di saudara? Pernah nggak Haji Mumoy nanya-nanya di sana? Maka ada Jamal kam. Kamnya kam sama M kam. 45 juta. 2 kali harga sapi pada pasaran umum. Siapa yang berani orang ngeluarin duit 40 atau 45 juta setiap Jumat? Sahajal mana di Indonesia? Oh, Abah datangnya jam 10. Lain khotib, teh imam 10 badi dia. Untung di situ. Nundutan di situ mah. Jadi lebih pagi. Sekali-kali, Pak. Sembahyang Jumat pagi datangnya. Ngomong sama bini, "Mak lo, gua mau berangkat ke masjid ini pagi-pagian. Pagi amat, Pak, DKM belum sampai, justru DKM belum sampai. Gua pengen korban ontak nih." Ya. Bilangin kalau ada orang yang lagi, gua nggak ada. Kalau ada yang bayar utang, lu terima. Bukan pesan laki, cakep itu. Berangkat. Kita liatin, ontak udah sampai. Jam 10. Saya Ustaz nggak bisa karena sibukun repotun. Ya. Waman roha pisaati saniyah. Datang gelombang kedua 10:30 aja. Ribet belum gajian karyawan. 10:30 baru datang ke masjid. Nah, pahalanya pakaan nama qarraba baqaratan. Ditulis orang ini seperti berkorban seekor sapi. Mahalan mana sapi sama onta? Mahalan onta. Sapi tah jam 10:30 nepi. Kalau diuangkan berapa banyak harta ini? Nggak tanggung-tanggung Nabi, Pak. Bikin harga sholat Jumat datangnya aja ini. Makanya Pak Haji Suntara kalau bisa ini Bekasi berani nggak di abad keberapa? Bupati Bekasi menyatakan SK di luar Jawa Barat liburnya Jumat. Kudu aing eta mah. Jadi bupati nak. Kenapa Jumat libur? Supaya waktu senggang untuk sholat di Saudi itu Jumat sholat. Saya kerja di Saudi Jumat libur sama malam Sabtu. Jadi Jumat libur, malam Jumat udah mulai libur, Jumat libur, mama malam Sabtu masuk. Saudi. 10:30 Ustaz. Sapi. Wa man raha fi saati salisa. Bisa Ustaz isuk teuing jam 11. Gelombang katilu tah sekitar itu. Maka nama qarraba kabsan. Maka ditulis oleh malaikat, bab malaikat sejak subuh ada di pintu masjid di hari Jumat.
Dia mencatat siapa yang lebih dulu datang ke masjid. Ngan malaikatnya nggak kelihatan. Kalau kelihatan aja Suntara untuk ke masjid. Gua kagak. Habis juga begitu aja tuh. Lawan sih kanan lah. Malaikat Pak. Jempolnya segede apa tahu. Jam setengah 11. Seperti berkorban seekor mbek. Kamsan itu di kita mah kambing, sono domba Pak. Domba yang dari Ethiopia. Barangkali di kita domba itu harganya bisa 3-4 juta. Di Arab ada kambing Pak, bewok ya. Kalau kita musim haji, jalan ke tempat penjualan hewan, itu ada kambing setengah eneng, setengah kebuk. Bewok jeblos. Kalau kita liatin, dia ngeliatin kita Pak. Bunyinya bukan kayak kambing Garut. Kambing Garut kan bek, bek. Dia mah gak bek. Arab. Apa yang gak gede? Arab. Bek. Kita orang makan di bang makan kangkung, bek, bek. Cengeng kambingnya. Belum dipotong gak ada bunyinya aja. Insya Allah gak berbunyi. Dipotong mbak. Udah. Enggak. Setengah 11. Ya, seperti seekor kambing. Jam 11 datang ke masjid. Man roha fi sa'ati rabi'a faka'an nama ahda dajjajah. Seimbang dengan dia berkorban seekor ayam jago. Ayam jago berapa lagi? Ada kata 200. Nah, itu juga ayam yang pilek pego bisa. Itu jam 11. Jam setengah 12 lewat 5. Makan nama ahda bedo. Telur ayam puyuh. Khotib kan jam 12 kurang 10 menit. Datang dia kurang 5 menit, dia datang 5 menit khotib naik. Telur cak-cak kata mah. Tadi telur ayam puyuh. Bagaimana Ustaz? Fa iza kharajal imamu ilal mimbar. Ternyata khotib udah keluar dari kandangnya. Naik ke mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang kita nongol ke masjid. Itu yang begitu tuh. Di luar khotib naik ke mimbar, kita baru datang. Tuwiyatis suhufu. Catatan malaikat ditutup Pak. Warufi'atil aqlam. Pulpennya udah nggak dipakai. Kagak dicatat sebagai orang yang sholat Jumat. Dan dia tidak diakui sembahyang Jumat kalau khotib udah naik. Apalagi khotib pidato baru nongol si tolol. Dan nggak bisa dibayar oleh sholat Johor. Paman ja'a ba'da dzalika. Apalagi khotib udah turun. Khotib pertama dia baru nongol. Ini perhatikan Pak, buat keselamatan kita. Teorinya kita sembahyang Jumat, tapi hakikatnya nggak ada di catatan malaikat. Fulan bin Fulan panggil. Ente umur 70 tahun, dipotong balik 15 tahun, tinggal 55. Catatan yang ada di malaikat cuma 3 kali sholat Jumat yang benar. Yang lain gabung semua operasak. Minggir, kumpul, didorong dekat neraka jahanam, panas banget. Mudah-mudahan Pak, jadi perhatikan di sholat Jumat. Pakaiannya yang enak, bayang Jumat pakai kaos kompanya. Maaf Pak ya, kadang-kadang biar bagusan dikit, yang penting bersih Pak, bukan mahal. Hargain sholat Jumat, pakai peci. Nggak ada peci hitam, peci haji, can makat haji Ustaz, pakai peci haji dibanding pakai helm. Saya maaf aja Pak, ini kan DKM biar cerdik, makanya setiap Jumat ini panitia diri di masjid. HP tunda,
Keluarin, jangan dibawa. Khotib lagi pidato, kieu we. Enggak sah, batal. Pak, saya bukan penggemar. Lihat di YouTube. Di negeri Iran orang ngaji semua begitu, Pak. Kagak ada yang nengok. Ngomong. Di Iran. Persia. Nah apa? Di kita pengajian ngobrol, di mall ngobrol. Sama bini masih ngobrol ya di kamar. Iraha gawe nah. Maka ada iklan rokok, Pak. Dengeket iklan rokok bagus. Tokles tumo. Itu iklan rokok bahasa Sundara. Artinya sedikit bicara banyak kerja. Kita kan banyak bicara, kerjanya dikit. Buktinya kan kemarin zaman hari korban banyak banget panitia KW3 itu bawa pisau, darah, tangan, gawe ente. Indonesia begitu lagunya. Maaf ini, kita jangan tersinggung, memang begini. Jadi malaikat itu ada di masjid hari Jumat, subuh udah ada. Ustaz, boleh nggak kita subuh ke masjid? Kenapa tidak? Ayo kontrakan 800 pintu, pom 6. Jam 6 udah di masjid kita. Mikir ke nondai ay. Ya nonton menang ya. Di masjid wae, gas eueuh, listrik geus pamajikan datang. Bapak. Eta nu bener mah. Lamun duitna sakieu malah amanun asyikun. Ngaji bila perlu 1 hari khotam aja wae. Kalau kita kaya. Betul enggak? Ini yang enggak boleh. Woi, yang enggak boleh. Pamajikan rewe anak opat. Beak. Ente can balik ke masjid, digelepok ku anak. Kenapa tidak? Maka Sayyidina Utsman kebun kormanya banyak di Madinah. Sayyidina Umar sebelum masuk Islam kaya raya, dengerin. Setelah dia masuk Islam, kebun kormanya ratusan hektar, Pak. Dia orang kaya. Mu'alaf masuk Islam. Dulu membenci Islam. Bahkan dia salah seorang terkejam di Madinah. Dia pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Belum ada kan di Republik. Orang hidup dikubur. Ada yang mati dulu baru dikubur. Begitu beliau masuk Islam, jago dia. Setan aja takut sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mau ke Cibarusah, lewat Tegak Gede. Itu setan yang di Kalimalang, ngabrit. Ayo Umar. Lari ke sana kepanjalin. Lah kita bukan ditakutin setan, dideketin setan. Asal mau ngaji, tuh ngaji di Bang Ustaz Mutar. Beliau jago apanya? Setelah masuk Islam tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Satu ketika, ini kita baca dalam kitab Al-Majalis. Konon beritanya di Madinah, kebun ratusan hektar Sayyidina Umar itu panen korma. Kalau panen kan kita nolong aja, sawang geus biji itu. Bawa kuda Sayyidina Umar, berangkatnya habis Johor. Setelah sholat Johor berjamaah, sampai ke kebun korma, godek dia, masya Allah. Kormanya korma Madinah, ya, yang mahal sih, Ajwa. Saking nikmatnya, karena kormanya banyak, beliau menikmati hasil Allah berikan korma itu tumbuhnya subur. Kelupaan sembahyang asar. Ingat ya Allah, Gustabuti tilu lewat 15, sedangkan asar tilu lewat 5. Pulang bawa kuda, lewat Masjid Babul Huda. Ketemu sama jemaah yang pulang sembahyang. Kudanya berhenti, tuh Amirul Mukminin. Bapak dari mana? Habis sembahyang asar.
di Masjid Babul Huda. Masya Allah, saya nggak jemaah. Bapak mau mana? Mau pulang. Masih ngomong, tong balik. Akhirnya rombongan datang ke kebun aing itu. Petikan semua tuh korma, bawa. Ada nggak yang di sini begitu? Sembahyang asar ketinggalan dari dagang Indomaret. Bapak sembahyang ya, ambilin tuh yang di Indomaret. Itu Umar. Kan ditanya kan. Akal sampai nggak sampai saya mikirin. Orang yang baru pulang dari masjid sekian banyak dari Madinah bererot. Bapak jangan pulang ke kebun saya, petik korma, bawa pulang. Dia langsung ke masjid, sholat asar. Kira-kira bisa aja begitu. Gara-gara nungguin pom bensin, nggak sembahyang asar, udah ambil bensin semua. Bangkrut. Ya kita ngomong apa adanya ya. Jangan kesinggung lah, masalah ngaji jangan kesinggung. Yang kesinggung umurnya pendek. Ini cerita, maka saya baca buku ya Allah. Begitu dermawannya Sayyidina Umar. Belum ada, maka Sayyidina Umar termasuk dia orang yang masuk surga tanpa hisab. Kita ngaji kelamaan sedikit saya komplain, ngasih amplop kagak lu sama gua. Ngaji lama banget katanya. Lu harus pintar gantian lu ngaji gua dengerin aja. Kita orang Indonesia banyak komplain, Pak. Lebih di rumah, ngaji cepet banget, dibayarin 2 juta cepet banget. Ngaji lama banget, nggak ada yang bener Pak. Makanya nih ngaji belum selesai nih. DKM ngomong malam ini nggak ada pengajian, muter-muter. Beliau sakit, yang datang macam-macam itu responnya. Sakit, dia nggak ngaji. Alhamdulillah tuh, ada yang begitu. Ada yang bilang Allah, Ustaz sakit, kita longok yuk, pret. Hadirin, malaikat sendiri yastami'una wajtama'atil malaikatu indal mimbar. Biasakan besok khotib sedang berbicara tidak boleh kita celungak-celinguk. Ada yang main HP apalagi tangan begitu nggak boleh. Saya 6 tahun ngaji di Al-Maqpurah Kiai Haji Nur Ali. Setiap habis maghrib kan baca ratib la ilaha illallah wa subhanallah CS. Bunyi aja nih, praktek. Itu jasus, pengamat, panggil kita ntar. Gini kamu, dihukum. Marah Bapak Kiai. Enggak. Bapak kalau nggak senang wirid pulang, jangan komplain. Sebab di sini ada bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Itu doa salah satu dari 10 doa yang dibaca Nabi Musa alaihi yang pernah dikejar oleh Fir'aun sehingga laut terbuka. Kalau mau tahu begitu, ente yang tidak ahli wirid pulang, nggak sembahyang juga nggak rugi. Jangan suka komplain, ya. Ini ngaji kalau di Babul Huda sampai pukul 10 Pak. Pada rebah semua ini ya. Aing buka pemajikan tuh jalan-jalan aja. Hadirin, malaikat berkumpul di sop pertama mendengarkan khutbah Jumat. Dengerin, nggak boleh ngomong, jangan berisik ya, nggak boleh. Maka maaf ini antisipasi. Anak-anak bukan tidak boleh ke masjid bagi saudara. Satu, jangan berisik. Makanya panitia besok punya lakban. Siapa yang masuk anak kecil di lakban, ini bolongan di dalam bolongan mau ada budak. Supaya khidmat sholat Jumat. Apa di perumahan-perumahan aja, Masya Allah, Muhammad Rasulullah. Speaker kenceng kalah sama berisik bocah. Kalau kita larang, orang tuanya marah. Hadirin kaum muslimin, maka dengan ilmu semua ketemu, dengan jampe sewaktu-waktu kepake. Terakhir nih, ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat bernama Sa'id bin Ubadah. Ini orang-orang terkenal sahabat Nabi. Beliau ngomong begini, Sayyidul ayyami indallahi
bapaknya hari, biangnya hari. Di sisi kemuliaan Allah kan kita hari ada 7 sesuai dengan Quran. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Biangnya hari menurut kemuliaan di sisi Allah, Yaumul Jumu'ah, hari Jumat, termasuk malam Jumat. Kapan Ustaz hari Jumat mulainya? Kamis setelah azan asar sampai malam Jumat, sampai Jumat lagi, sampai asar, Jumat asar. Jumat asar lewat Sabtu. Paham Bapak? Kalau Hijriah dimulainya asar, disebut hari Sabtu, Jumat sudah masuk. Beda sama Januari CS jam 00 di malam hari. Ini malam apa ini? Ini malam Selasa Pak. Belum masuk Selasa kalau belum jam 00 lewat sedetik. Tapi ini dalam Hijriah udah masuk Selasa. Sa'id bin Ubadah mengatakan begitu. Biangnya hari di luar Ramadan ya adalah hari Jumat. Sejauh mana kehebatan hari Jumat dan malam Jumat? Wa huwa a'zamu min yaumin nahri. Hari Jumat maksudnya sholat Jumatnya. Hari Jumat. Hari melebihi setingkat lebih tinggi daripada hari Idul Kurban. Meskipun Idul Kurban ada daging. Wa yaumul fitri lebih tinggi dari hari Idul Fitri. Jadi biangnya hari Jumat. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan hari Jumat. Ibu-ibu yang gak wajib sembahyang Jumat, silakan kalau mau siapkan alat-alat bapak-bapak yang punya bini. Pak, udah 9:30 ini, mandi, sholat Jumat, mandi sunat. Nawaitul ghusla yaumul Jumat sunatan lillahi ta'ala. Mandi, pakai baju, yang penting bersih, pakai peci haji, peci hitam, peci apa aja. Jangan pakai tudung baja, jangan. Aduh. Dan di hari Jumat ada 5 keanehan, 5 kehebatan di hari Jumat nih. Mulai Kamis sore ya. Ada apa di hari Jumat Ustaz? Kata Sa'id bin Ubadah, fihi khuliqa Adam. Nabi Adam dijadikan hari Jumat. Wa fihi uhbita minal jannati ilal ardi. Sebab kesalahan error sedikit, Nabi Adam diusir dari surga, turun ke bumi hari Jumat. Wa fihi tuwfiya. Hari Jumatnya Nabi Adam meninggal. Kita kan lahir enggak jelas, mati enggak jelas. Pak, Nabi Adam diusir dari surga. Panjangnya 25 hasta, surga di atas langit adanya. Itu Nabi Adam kayak Batman begitu. Belum ada orang. Ya kalau sekarang, Nabi Adam, enggak ada pakaian apa. Nabi Adam 25 hasta, sehasta segini. Kalau 25 hasta jadi berapa? 50 hasta jadi 25 meter tingginya Pak. Ini tinggi berapa meter di sana? Ada nggak 25 meter? Enggak. Nabi Adam tingginya 25 meter, dengerin. Yang kita pikirin kolornya segede apa itu? Kolornya. Ya, betul. Makanya maaf, Nabi Ibrahim ini makomnya di Ka'bah yang nggak ada itu ya. Ente pernah lihat ya, moy telapakan Nabi Ibrahim? Ente kalau lama-lama ditabok askar ente di sini. Panjang itu, hampir 50 cm. Nabi Ibrahim, Nabi keberapa? Bayangin, Nabi Ibrahim nginjeknya itu batu mebes. Nabi Adam 25 meter, setinggi pohon kelapa. Selangkangan bagaimana itu? Sendal jepit nomor berapa? Kalau Ibu Hawa mungkin enggak 25 meter, mungkin perempuan lebih pendek 23.
Sayang kita jemaah haji, jemaah umroh tidak diperkenankan oleh pemerintah Saudi untuk ziarah ya ke Mina. Mina itu Muna, ya. Tempat makamnya Pak Ibu Hawa. Nabi Adam di mana makamnya Pak? Turunnya di mana? Itu masih dalam perdebatan. Saudara hadirin, 3. Nabi Adam lahir diciptakan hari Jumat, diusir dari surga hari Jumat, diwafatkan hari Jumat. 4. Wa fihi sa'atun, di hari Jumat ada momen penting. Apa momen penting? Doa yang diijabah di hari Jumat. Tidak ada yang tahu, tapi pada hadis lain Nabi kasih tahu kapan hari Jumat, sholat Jumat, doa yang diterima oleh Allah. Antara khotib duduk khutbah pertama dan akan naik ke khutbah kedua. Maka saya pesan khotib jangan terlalu cepat dari khotib pertama kedua, minimal 10-15 detik lah. Tak 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 tak. Nah barakallahu li kan turun ya. Kadang-kadang suka baca selawat nih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa jangan terlalu cepat? Kasih kesempatan jamaah berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangin umur saya, ampuni dosa emak bapak saya, ya Allah, saya punya bini itu juga, ya Allah, nggak ada ganti. Ngomong di situ, kata malaikat yang ada ya rawat aja, oh, ya. Itu mustajabah. Maka ukurannya bangsa 20 detik lah. Kalau 1 menit kelamaan kali. Ini kesempatan kata Nabi jamaah untuk berdoa. Di situ masa yang lebih apa itu? Lebih hebat, diterima lebih cepat. 4. Yang kelima, wa fihi taqumus saatu. Hari Jumat terjadinya hari kiamat. Pak, Jumat kapan? Maka orang dulu ilmunya sedikit, prakteknya banyak. Kita masih kecil aja, saudara masih kecil tahun 60-an lah. Tapi kita ingat, namanya bocah, mainnya nggak kenal waktu. Asal Kemis, pulang. Mandi. Pada Kemis saya udah ngaji. Kiamat tuh besok. Takut kita Pak. Dulu orang tuanya kesit, centreng. Sekarang orang tuanya anaknya gemehe. Jumat terjadi hari kiamat. Maka malam Jumat ramai di Masjid Babul Huda. Yang ngaji Yasin, yang baca istighfar, tahlil, tahmid, tasbih. Sama kayak malam Idul Fitri. Ini kadang-kadang orang kurang Pak. Bikin nasi uduk aja tentara. Ayo biar banyak. Enggak. Kalau ngaji Quran tuh yang ngaji Yasin nggak ada nasi uduk, rada enak baca hurufnya gitu. Kalau kita baca Yasin air doang rada goyang hurufnya. Ya, kesempatan sedekah. Hari Jumat pahalanya gedean, harinya lebih mulia. Bidang majlis yang mulia, mudah-mudahan ya. Ayo saya bapak-bapak yang hadir, wabil usun yang udah pada tua-tuaan dikit, biar kita nggak jadi khotib, nggak jadi imam hari Jumat atau sing rada pagian atau ke masjid. Dari dulu nggak ada perubahan pisan, dari bujangan sampai punya anak sampai punya cucu malah menurun. Yang dekat dengan masjid kadang-kadang datangnya siang. Ya. Hadirin, mudah-mudahan ya ada perubahan dalam ibadat. Mari Bapak sekalian, saya terus terang aja, Bapak-bapak juga sudah paham. Eropa hari ini sedang kepanasan. Indonesia alhamdulillah. Ya, maaf ini di Perancis, di Jerman, di belahan Eropa yang cuacanya musim gugur, musim es, salju, sekarang kepanasan. Kenapa? Barangkali ini kebiadaban manusia. Antara lain ya, Perancis melegalkan hubungan sejenis ya, LG botok. Nauzubillah min. Jadi kembali kepada zaman Nabi Lut. Kebangetan tolong, lelaki demen jeruk. Antara lain Pak, baru dikisih panas doang. Mudah-mudahan Indonesia agak gede sekitarnya kita Bekasi.
Karena ada majlis taklim, banyak orang yang ngaji, banyak orang yang zikir, banyak orang yang sholat berjamaah. Kemurkaan Allah itu terhalangi, insya Allah. Saudara hadirin, bacakan Fatihah sabalik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala buat almarhum orang tua kita, guru-guru kita, leluhur-leluhur kita, ya, yang hadir baik yang masih hidup, semoga ya panjang umur, sehat. Yang udah meninggal dunia diampuni dosa kesalahannya. Ya, kita yang masih hadir ini senantiasa dalam ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, waghfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara bi barakah wa bi syirri wa bi azamati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir nih, ada pesan dari Nabi. Idza ataitumus suqa, apabila engkau memasuki pasar. Ya, kita mau ke pasar nih. Ini doa nih. Termasuk ke mall. Apabila engkau masuk ke pasar, faqulu, baca dong. Biar kita enggak punya wudu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Sekali seperti kita habis sholat. Ini kalimat ini nih dibaca nih. Mau ke pasar, mau kemana? Apa? Kata Nabi, fa'in qolaha, jika orang yang mau baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis, kata Allahu lahu alfa hasanah, diberkati beribu-ribu kebaikan kenikmatan buat yang baca tadi, wa hatta alaihi alfa khati'ah, kesalahannya yang kecil yang gede dihapus. Maka habis sembahyang maaf ya, lazimin tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Boleh sekali, boleh 3 kali. Ini ada ajaran juga apabila masuk ke pasar, ke tempat ramai, baca ini. Mudah-mudahan ya, gampang ini ya, ingat ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'. Ini yang memberikan tahu Syekh Muhammad Nawawi dalam tafsir Munir li Ma'alimit Tanzil. Bapak-bapak yang hadir hari ini yang kebetulan batal wudu, segera wudu, kita sholat isya berjamaah langsung disambung dengan sholat witir 1 rakaat. Usolli sunnatul witri rakaatan ya lillahi ta'ala. Jarang kita sembahyang witir berjamaah. Demikian, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirnya sholat wala dzikru wa akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komat ya.